Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal ngerakit keyboard karena gue baru dapat paket ini tadi pagi. Dan ya karena gue pikir kemarin ini banyak dari kalian yang suka sama rakit PC gue yang tipe kayak vlog style gini. Jadi gue pikir mungkin kita lakuin sekali lagi. Dan gue cuma pengen bilang sorry aja karena di video itu tuh gue ada bikin kalian kaget gitu dengan RGB yang nyala-nyala. Dan gue tuh nggak expect kalau bakal banyak banget yang kaget dari kalian. Jadi ya sorry aja, gue nggak bermaksud. Dan gue bakal janji kalau di video kali ini nggak bakal ada yang Oke, jadi gue bulan lalu gitu gue ada pesen barang gitu dari KB Defense. Dan ya sekarang baru datang dan kita bakal unboxing aja dan lihat isinya apa. Oke, hopefully kalian bisa lihat. Oke, nah jadi yang gue beli itu adalah ini Blade 60. Ini gue expect paling PCB sama plate ya. Ya, ini PCB dan juga plate. Oke, nanti kita bakal lihat lebih dekat lagi. Dan ini gue ada beli set keycaps dan udah habis. Ini EPBT 9006. Oh, nice. Nanti jadi kita bakal pakai aja langsung keycap setnya ke keyboard itu. Oke, paling gue sambil buka ini sambil kasih tahu kenapa gue pesen ini ya. Jadi gue tuh pengen tofu 65 gitu. Gue rasa sih semua pemula tuh pasti pengen tofu ya. Dan pas gue lagi browsing pengen beli, ini interest check-nya tuh udah keluar. Dan gue liat kayak, ini kayaknya menarik juga gitu. Tapi kan harganya belum muncul ya. Jadi gue nggak tahu harganya berapa. Jadi gue tunggu dulu lah, karena gue nggak mau beli tofu terus nanti gue lihat ini terus pengen lagi, nanti beli lagi gitu kan. Jadi gue pengen beli satu aja kalau bisa biar nggak usah buang-buang duit juga. Nah jadi pas harganya ini keluar tuh, ini harganya cuma di $99. Jadi ini masih termasuk keyboard pemula dan keyboard budget. Actually harganya sangat mirip sama tofu. Tapi sebenarnya ini nih gue nggak terlalu tahu nih gue bakal suka sama desainnya atau enggak. Soalnya dia desainnya agak aneh sedikit, kita lihat nanti. Gue sebenarnya suka sama keyboard yang kotak aja, yang normal aja. Tapi gue pikir apa boleh juga ya pilih yang agak unik sedikit gitu loh. Jadi kita juga dapat foam untuk di bawah. That's it. Ya, that's it. Selesai. Dan pas ini grup banyak buka, gue juga nggak langsung beli. Gue kayak mikir-mikir dulu. In fact gue beli tuh pas hari terakhir sebelum dia tutup grup buynya. Karena gue masih pikir tofu atau ini ya. Tapi gue pikir karena ini yang baru dan tofu juga kayaknya udah biasa aja ya, semua orang juga udah punya gitu. Jadi gue pikir ya udahlah gue coba yang ini aja. Tada! Gue pilih yang abu-abu. Actually though, it looks nice the color. Jadi by the way, inilah bentuk keyboardnya. Kalian bisa lihat tuh angular. Terus ini bezelnya sini tipis, terus sini gede, ini juga nggak rata gitu. Dan keren-keren aja sih, cuman gue nggak tahu gue bakal bosen atau enggak. Karena kalau kotak gini kan klasik ya, maksudnya lu nggak bakal bosen lah sama kotak gini. Sedangkan ini mungkin bisa aja lu jadi ngerasa kayak too much gitu, kayak terlalu berlebihan, terlalu lebay. Tapi ya kita lihat aja nanti pas udah selesai buildnya biar lebih tahu lah. Dan so far sih sebenarnya keren-keren aja sih. Ini bahannya juga not bad, nice gitu di tangan. Jadi ini tipe mountingnya itu tray mount. Ini di sini ada 2, di sini lagi ada 2. Jadi mestinya sih di tengah lebih fleksi gitu. Dan juga ini tray mountnya itu nanti ada o-ringnya gitu loh. Nah itu juga salah satu alasan kenapa gue pilih ini dibanding tofu. Karena tofu itu juga tray mount, tapi dia mounting post-nya kayaknya ada lagi deh di tengah gitu loh. Jadi dia lebih stiff aja overall. Ya gue sih nggak tahu karena gue nggak punya ya. Tapi dari apa yang gue nonton dari orang-orang yang rakit itu, mereka ada modify dikasih o-ring juga jadinya. Sedangkan ini udah o-ring out of the box gitu. Gue nggak perlu modify lagi. Jadi makanya gue pikir ya udah gue pilih yang ini aja. Sayangnya belakangnya nggak ada brass weight sih. Belakangnya polos gini doang dan dia punya lubang-lubang juga kelihatan gitu. Which is agak aneh sih menurut gue. Kalau polos gini aja mungkin lebih oke, tapi ya mau gimana lagi. Oke, jadi ini keyboardnya, coba kita lihat PCB sama plate-nya. Untuk PCB-nya gue pilih yang setahu gue ini standar aja, DZ60.
Tapi gue pilih yang solder dan nggak ada RGB. Dan untuk plate-nya gue pilih yang aluminium. Yes, ini nggak ada RGB, tapi ada underglow, which nggak bakal kelihatan juga sih. Nah, alasan gue pilih ini karena pertama gue pengen belajar aja solder, karena gue rencana tuh kalau gue pengen beli keyboard lagi in the future, gue bakal pilih yang solder aja. Gue serasa solder kayak lebih fun aja gitu, dan juga kita bisa ada banyak layout gitu dari solder, sedangkan biasanya hot swap itu lebih fix. Dan alasan kedua juga karena ini yang paling murah, jadi ya gue pilih yang ini. Oke, jadi karena ini solder, jadi gue paling bakal tes PCB-nya aja dulu, dan hopefully ini semuanya bekerja. Oke, PCB-nya works just fine, dan ya, I think kita bisa lanjut ke stabilizer dulu. Gue ada beli stabilizer dari Plus KB. Gue beli cherry screw-in stabilizer, dan ya ini cukup affordable, lebih murah dari Durock, dan dari yang gue denger sih ini udah cukup. Jadi ya kita mungkin mulai dari lubing ininya aja dulu. Oke, jadi di situ tuh agak sempit, gue mesti taruh kamera, tripod, terus ada kursi gede lagi gini. Jadi gue pikir gue bakal bawa aja nih mejanya ke tengah dulu kayak biasa. Tapi ya gue harus beresin ini dulu. Oke, jadi yang gue bakal lakuin itu adalah kita bakal holy mode juga, dan gue rasa kita perlu potong dulu deh dia punya stem bawahnya. Yes. Oke, biar nggak kelamaan, kita bakal masukin semuanya ke dalam mangkok, dan bumbunya itu adalah Hansa Plus, terus kuas. Ini juga wire-nya belum masuk. Dan bumbu terakhir adalah Krytox 205 Grade Zero. Sedikit cinta juga, jangan lupa dimasukin, dan bada bing, bada boom. Oke, sekarang fokus. Sekarang udah selesai stabilizernya, dan I guess kita sekarang paling cobain dulu apakah ini udah cukup atau belum. Ya, gua nggak denger rattle. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut ke solder. Oh my god, gue agak sedikit takut actually. Untuk layoutnya sih sebenarnya gue udah ada kebayang sedikit ya mau kayak gimana. Gue sebenarnya nggak mau ada arrow key gitu di bagian sininya, tapi at the same time gue juga butuh sama arrow key. Semau-maunya gue nggak mau pakai arrow key, karena gue rasa kalau 60% nggak ada arrow key itu lebih clean aja ya, lebih kayak simetris gitu. Dan juga sebenarnya gue pengen coba spacebar yang 7U, tapi gue baru sadar juga yang gue beli itu nggak ada 7U, jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin next time aja kalau gue pengen misalkan coba rebuild lagi gitu. Tapi for now paling gue bakal ya layoutnya yang ada arrow key-nya. Oke, berarti kita udah bisa mulai solder. What? Oke, tapi sebelum kita solder, gue cuma pengen bilang untuk switch yang gue bakal pakai ini adalah Hyperglide MX Black yang gua udah coba untuk break in dulu sebelum gua loop. Jadi kebetulan gue punya PCB yang hot swap dan juga plate yang nggak kepake gitu, dan ini yang gua lakuin sama switchnya. Kayaknya sekitar 3 mingguan gitulah gua lakuin itu setiap hari, dan tiap hari itu sekitar 200-300 kali. Gue nggak hitung persis sih, jadi gue nggak tahu berapa, tapi yang gue lakuin itu adalah jadi ya kalau matematika gue benar, let's say itu sekitar 250 kali sehari, dan itu sekitar 3 minggu, berarti 21 hari ya. Berarti udah di break-in sebanyak sekitar 5.000 kali, which hopefully udah cukup gua rasa. Gue juga penasaran apakah ada beda gitu dalam smoothness-nya, jadi gue juga ada rekam sini biar kita bisa lihat juga. Dan satu lagi, karena springnya MX Blank ini cukup keberatan buat gue, jadinya gue ada pre-order TX spring yang sampai sekarang belum datang juga karena lagi pandemi gini kayaknya. Jadinya gue akalin cara lain. Kebetulan gue punya banyak Gateron Yellow yang nggak kepake. Jadinya gue spring swap Gateron Yellow masukin ke sini gitu. Jadinya sekarang ini tetap switch yang sama, tapi springnya itu dari Gateron Yellow. Dan ya so far jadi jauh lebih enak sih. Oke, sekarang kita bisa pasang ke dalam plate-nya dan juga dia punya PCB. Dan karena gue nggak ada kipas kecil gitu buat dia punya asapnya buat nggak kehirup gue, jadi ya gue bakal pakai kipas yang gue punya aja. It's too much. Oh my god, kegedean. Mundur lagi.
Oke, coba kita mulai dari ujung-ujungnya dulu ya. Oke, one down. Ntar gue cek dulu. Kalau tiap solder cek mungkin bakal lama nih. Kayaknya ini belum terlalu masuk deh. So far so good sih. Ada beberapa yang jelek, but I think it's fine. Dan ya, kita ada masih banyak banget. So, yeah, let's go. I think that's it. Ayo. Dari yang gue lihat sih udah lurus ya. Ya nggak terlalu rapi lah. I think it's fine. I think gue belajar banyak juga biar lebih terbiasa aja. Oke, sekarang kita coba lagi PCB-nya apakah ini semuanya udah ke connect. Oke, ini layoutnya mesti gue itu dulu deh. Mesti gue setting dulu kayaknya. But I think everything is good. Yes, semuanya oke. Yay! Sekarang keyboardnya. Ini abu-abunya keren sih. Untung gua pilih abu-abu. Terus kita pakai ini. Kayaknya kita cuma butuh 4 deh. Ini coba aja bisa ketutupan skrunya. Jelek amat ada lubang-lubangnya gini. Alright, ada foam sih sebenarnya, tapi kayaknya gua nggak pakai deh. Nanti kita coba lihat lah kalau pakai sama nggak pakai kayak gimana. Jadi for now gua coba nggak pakai dulu. Sini masuk. Ini kena ke dalam casingnya coba. Udah, gini aja. Oke, gua coba beres-beres dulu. Abis itu berarti kita udah selesai. Kita tinggal pasang keycaps-nya aja. Oke, sekejap. Oke, jadi untuk keycaps-nya seperti yang kita udah lihat tadi, ini adalah EPBT 9009. Gua personally sangat-sangat suka sama colorway-nya. Gue suka sama EPBT, dia punya rak ini bagus gitu kalau dibanding sama GMK punya tray. Oke, the best part. Mari kita pasang. Oke, jadi udah selesai dan it looks pretty good, tapi gua rasa kayaknya 9009-nya ini either dia nggak masuk sama warna abu-abu atau karena ini keycaps-nya vintage looking gitu tapi dia punya casingnya kayak modern looking. But it's okay, nggak apa-apa. Sekarang paling kita coba aja langsung masuk ke sound test-nya itu seperti apa. Oke, typing test pertama ini nggak ada foam di dalamnya. Oh, new bass. I don't know, kayaknya dari segi feeling lebih enak nggak ada foam. Oke, jadi mod yang kita bakal coba ini itu namanya tape mod atau Tempest mod. Itu ditemuin sama orang Tempest ya, nama YouTube-nya ya. Gue bakal kasih link video original di bawah deh. Jadi basically itu kita cuma mau taruh kayak tape gitu. Ini yang gue pakai masking tape di bawah PCB-nya. Itu bakal kayak kasih suara yang lebih deep. Gue udah coba juga di KBD 67 Lite kemarin gue dan
Actually I like it gitu. Memang ada perubahan sih kerasa. Jadi untuk foamnya ini kayaknya gua nggak pakai aja karena dia lebih stiff. Dan di belakangnya ini kita bakal taruh tape. Oke, jadi kira-kira kayak gini aja. Mungkin terlihat aneh ya, tapi gua rasa sih nanti suaranya bakal lebih enak. Oke, jadi sekarang udah beberapa hari dari yang kalian lihat tadi, dan gue actually ganti keycaps jadinya. Gue rasa ini putih lebih masuk aja sih sama overall casingnya. Ini Geek Arc Bow dan aksen warna biru, dan ya overall gue sangat suka. Nah sekarang jadinya gue pengen cobain untuk ganti gasket o-ringnya di situ, karena ini nih kalian bisa lihat kalau dia nih nggak terlalu tebel banget ya. Dan ini sekali kejepit ya udah gitu, dia abis, nggak bakal ada efeknya gitu. Dan juga dia cepet banget rusaknya. Gue kemarin ini lepas pasang untuk eksperimen pasang foam sama tape mod gitu, dan dia cepet banget rusaknya gitu. Jadinya gue beli ini dari MKID yang transparan gasket o-ring gitu, yang bahannya silikon. Dan ya hopefully ini bakal jadi lebih bagus aja. Gue juga ada lihat beberapa video soal modifikasi tofu pakai o-ring ini. Jadi ya kita bakal coba. Dan untuk foam bawaannya itu gue rasa agak sedikit ketebelan. Jadi kalau kita pakai itu flexnya itu mulai hilang. Keyboardnya lumayan fleksibel kok. Ada flex sedikit gitu di tengahnya, tapi di bagian sininya sangat stiff. Tapi kalau kita pasang foam, dia jadi terlalu ketat banget di dalam, dan ini flexnya semua hilang. Dan gue agak kurang suka jadinya. Tapi kalau nggak pakai foam, ini memang agak sedikit, mungkin agak sedikit hollow gitu ya. Jadi gue mungkin pengen coba ini ada foam yang gue beli. Ini yang buat masukin ke bantal gitu kan. Dan gue ada lihat ini di videonya Alex Sotos, dia masukin kayak ginian ke dia punya tofu. Dan ya gue pengen cobain aja. Dan karena bahannya ini nggak padat kayak Eva Foam gitu, ini kan yang biasa dibuat bantal, jadi bisa dipencet-pencet gini. Hopefully ini bisa kurangin suara hollow-nya, tapi tetap bisa ada flexnya di tengah. Jadi ya kita coba aja sekarang. Oke, jadi kita bakal pakai ini, terus taruh di sini. Oke, jadi sekarang udah ada foam, tapi dia tetap bisa flex sedikit lah. Oke, jadi itulah final build-nya dan sound test-nya. Let me know apa pendapat kalian. Mau cerita sebentar juga soal spacebar-nya ini, gue ganti yang warna biru karena ternyata yang putih ini tuh cacat. Jadi pas gue masukin foam itu, si spacebar-nya yang putih ini nggak tahu kenapa selalu merasa mushy gitu loh, kayak nggak bisa pencet gitu. Oke, ternyata karena fittingnya terlalu ketat, jadi spacebar-nya nih jadinya agak nyangkut. Lihat. Jadi karena gue bingung, gue tanya di Discord plus KB, dan setelah kita ngobrol-ngobrol soal spacebar ini, akhirnya konklusinya itu adalah ini spacebarnya cacat. Jadi ini tuh sedikit lebih pendek daripada normal spacebar yang 6,25.
karena ini lebih pendek sedikit, kayaknya si stabilizer dari spacebar-nya itu jadi agak sempit gitu loh. Makanya dia susah turunnya. Ya nggak beruntung aja, udah beli keycaps kayak gini tapi ada yang cacat, sangat menyedihkan. Dan yang terakhir sebelum kita selesai videonya, gue actually lepasin lagi foamnya. Nggak tahu kenapa gue kayaknya lebih suka nggak ada foam deh. Kayak lebih nggak tahu, kayak lebih nggak muted aja gitu pas bottom outnya, jadi dia punya clacknya lebih kedengeran. I don't know, gue somehow lebih suka nggak ada foam. Dan juga gue rasa tape modnya ini, gue udah taruh 2 lapis, itu udah lumayan ngebantu dari dia punya hollow-nya gitu. Jadi ini sekarang nggak terlalu hollow kayak yang pertama. Jadi ya, inilah final build-nya. Dan ya, inilah akhir dari videonya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.